Jadi kira-kira Stadion Riau ini kita nak jual kemana, Ceh? Kan aku udah kata, jual aja ke TMJ, Tengku Mahkota Johor. Dia nih yang punya klub bola di Johor dan paling berkuasa di sana. Tapi memangnya boleh, Ceh, kalau kita jual Stadion Riau tuh ke luar negeri? Ya stadion ini kan sifatnya investasi beda. Ya kita tinggal jual aja ke orang yang lebih tepat dan berkompeten. Jadi kalau misalnya sampai stadion itu dikelola dengan orang yang tepat, stadion tuh bisa menghasilkan banyak uang tuh beda. Banyak keuntungan, cuan. Tapi kalau misalnya aset negara Indonesia atau bangunan Indonesia nih dibeli sama negara asing, berarti asetnya tuh milik negara asing. Kita tak boleh lagi nanti jogging-jogging pagi kat situ. Lah apa kurangnya beda dengan pulau pribadi yang sudah dikuasai dengan orang asing. Bahkan sampai orang yang dalam negeri pun tak bisa masuk ke dalam, kena izin dulu. Gubernur Riau Pak Wahid tuh dia nak jual Stadion Utama Riau dekat Pekanbaru. Jadi dia orang nanti nak main sepak bola kat mana beda? Tapi belum ada orang yang berminat, Ceh. Jual aja lah ke TMJ tuh. TMJ siapa pula? Tengku Mahkota Johor. Johor Riau. Tak boleh tuh, Ceh. Apa pasal tak boleh beda? Johor Riau nih sebuah kerajaan Melayu yang dulu tuh sangat berkuasa, Ceh. Ya bagus lah beda. Berarti nanti stadion tuh jadi nama dia Johor Riau. Tapi kan sejarah Riau-nya tuh yang ada di sini di Kepri, Ceh, bukan di Riau sana. Tapi kau cakap beda dengan Gubernur Riau tuh. Jangan jual ke Arab Saudi. Apa pula? Arab Saudi beda. Menjelang Piala Dunia 2034, dia orang nih udah siapkan stadion sampai 15 stadion beda. Dan semua stadion dia nih beda, berstandar internasional. Arab Saudi tuh banyak duit, Ceh. Minyak. Riau pun banyak duit, banyak minyak. Atas bawah dia tuh minyak semua beda. Ngapa pula dia orang sampai nak jual stadion dia orang? Kan Riau ini lagi defisit, Ceh. Banyak tunda bayar yang belum dibayarkan. Bahkan kata Gubernur Riau, walaupun kita ini dalam 1 tahun dikosongkan kegiatan-kegiatan pemerintah tuh, tak bisa bayar juga tunda bayar tuh. Oh, kalau Arab Saudi beda, dia udah siapkan beda menjelang Piala Dunia 2034 nih 15 stadion berstandar internasional. Jadi kira-kira Stadion Riau ini kita nak jual kemana, Ceh? Kan aku udah kata, jual aja ke TMJ, Tengku Mahkota Johor. Dia nih yang punya klub bola di Johor dan paling berkuasa di sana. Tapi memangnya boleh, Ceh, kalau kita jual Stadion Riau tuh ke luar negeri? Ya stadion ini kan sifatnya investasi beda. Ya kita tinggal jual aja ke orang yang lebih tepat dan berkompeten. Jadi kalau misalnya sampai stadion itu dikelola dengan orang yang tepat, stadion tuh bisa menghasilkan banyak uang tuh beda. Banyak keuntungan, cuan. Tapi kalau misalnya aset negara Indonesia atau bangunan Indonesia nih dibeli sama negara asing, berarti asetnya tuh milik negara asing. Kita tak boleh lagi nanti jogging-jogging pagi kat situ. Lah apa kurangnya beda dengan pulau pribadi yang sudah dikuasai dengan orang asing. Bahkan sampai orang yang dalam negeri pun tak bisa masuk ke dalam, kena izin dulu. Persib Bandung tuh punya stadion, Ceh. Persija Jakarta juga punya stadion tuh, Ceh. Persib Bandung tuh punya stadion, Ceh. Persija Jakarta juga punya stadion. Kau tengoklah Persija Jakarta tuh, stadion dia megah. Terus macam mana nasib persepak bola yang ada di Riau nih kalau stadionnya dijual? Kan aku udah kata, jual aja ke TMJ, Tengku Mahkota Johor. Jadi kolaborasi tuh, kita kelola bersama-sama biar stadion dia lebih megah, habis itu melahirkan klub-klub baru. Nanti kalau misalnya jadi dibeli sama TMJ Tengku Mahkota Johor tuh, Ceh, stadion di Riau tuh namanya jadi Stadion Johor. Orang jadi makin salah kaprah, nak pergi ke Stadion Johor malah pergi ke Riau. Lah apa bedanya beda? Orang nak ke Hulu Riau, nak ke Kuala Riau, nak ke Masjid Sultan Riau, orang malah pergi ke Pekanbaru. Harusnya kan mereka pergi ke Tanjung Pinang. Kalau macam gitu berarti jadi fenomena yang tak terelakkan nih, Ceh. Bahaya, Ceh. Aku rasa Gubernur Riau ini pun tak nak jual sebenarnya stadion tuh beda. Cuman karena satu dan lain hal, ya akhirnya dijual aja, pun lebih gampang kan kalau jual. Tapi kenapa tak disewakan aja, Ceh? Kan lebih banyak tuh duit masuk terus tak jadi pemilik orang. Woi beda, engkau ingat ini macam sewa ruko. Biaya perawatan dia pun mahal beda. Ini kan stadion besar beda. Rumput dia kena jaga, tribun dia kena jaga. Belum lagi banyak orang-orang yang buat maksiat dekat situ. Dah tuh banyak terjadi vandalisme dekat situ. Fasilitas-fasilitas jadi rusak gara-gara orang-orang itu. Jadi perawatan sama keamanan tuh biayanya besar ya, Ceh, stadion nih? Iya. Tak macam sewa ruko beda. Kalau sewa ruko ini lebih senang beda. Jadi stadion nih eloknya memang dijual aja nih, Ceh. Sekarang aku tanya sama engkau, pemanfaatan stadion ini berapa kali selama 10 tahun terakhir? Stadion ini dilaksanakan kalau misalnya ada liga bola kaki, terus ada pekan olahraga atau acara-acara besar lainnya lah. Ya berarti kan dia tidak rutin setiap minggu kan ada acara. Apalagi engkau tengok tuh Jakarta International Stadion, JIS. Itu punya Persija punya atau beda?
Stadion dia megah, terus rumput dia kena jaga setiap hari. Bukan murah tuh beda, hal-hal kayak gitu. Mahal perawatan dia. Jadi kalau sampai pemerintah nih tak ada duit, memang jahanam lah stadion tuh. Kalau stadion yang TMJ punya tuh besar juga tuh, Ce. Aku tak pernah pergi beda, itu dekat Johor. Aku biasa tengok dekat TV aja. Memang megah betul beda. Kalau stadion Riau sama stadion TMJ tuh besar mana, Ce? Aku tak tahu beda, tapi kalau aku tengok-tengok lebih besar lagi TMJ punya. Tengku Mahkota Johor. Kalau sama yang Arab Saudi nak bangun tuh 15 stadion? Itu baru mau dibuat beda. Itu kan persiapan untuk Piala Dunia 2034 nanti beda. Banyak juga duit Arab Saudi sampai 15 stadion internasional dia nak buat. Arab Saudi tuh beda banyak duit, minyak. Apa beda sama Riau? Riau tuh atas bawah minyak, duit dia banyak juga. Ya tapi kan di kehidupan nyatanya nih berbeda. Bedanya dekat mana? Engkau tak bisa beda melihat segala sesuatu tuh dari dunia maya. Engkau harus melihat segala sesuatu tuh dari dunia nyata. Buka mata engkau nih beda. Jadi kau setuju nih kalau stadion Riau tuh dijual ke TMJ Tengku Mahkota Johor tuh? Beda, sekarang nih ringgit Malaysia nih sedang menjulang tinggi. Satu ringgitnya nih beda, udah 3.800 lebih, sikit lagi 4.000 rupiah. Jadi bagi warga Malaysia, apalagi di level Tengku Mahkota Johor, kecil lah. Iya, Ce, warga Malaysia gara-gara ringgit Malaysia nih lagi menjulang tinggi, banyak yang berbondong-bondong berlibur ke Indonesia. Kasih tahu beda. Kasih tahu apa, Ce? Halo warga Malaysia yang ringgitnya sedang menjulang tinggi di dunia nyata. Kalau datang ke Indonesia, hati-hati, ada pungli. Jangan gunakan logat Melayu, tapi gunakanlah logat Jakarta, lu gue. Biar terbebas dari pungli. Kalau sampai dah kena pungli, titik-titik isi sendiri lah kurang. Majulah Singapura. Tapi kau kasih tahu juga beda, pungli itu apa benda? Kena aku juga yang kasih tahu. Pungli tuh pungutan liar. Harga parkir nanti menjulang tinggi. Yang tadinya cuma 1.000 jadi 5.000. Habis tuh harga parkir yang dekat Indonesia nih memang tak masuk akal. Kau tak ada bantu aku parkir motor, tapi kau minta duit parkir. Belum lagi badut-badut minta duit. Kasih satu minta ramai-ramai langsung datang. Dekat Stadion Riau tuh ada badut-badut sama parkir liar tak beda? Yo ndak tahu kau tanya saya. Nah itu netizen Indonesia banyak yang tak ngerti tentang bebas visa itu apa, fungsinya apa. Nah jadi kalau misalnya kita nih contoh orang Indonesia mau ke Amerika, itu dia harus buat visa dulu. Dan buat visa nih perlu banyak duit dan waktu. Lama ngurus dia dan itu pun belum tentu diterima. Tapi kalau misalnya orang Malaysia dengan Singapura, dia orang nih bebas visa. Jadi kalau misalnya dia orang nih mau ke Amerika, dia orang tak payah pakai visa lagi, tinggal bawa paspor aja. Macam orang Indonesia mau ke Singapura mau ke Indonesia itu kan pakai paspor aja tuh. Sama kayak kalau kita dari Indonesia mau pergi Korea Selatan, itu perlu visa, Sementara kalau orang Singapura, Malaysia nak pergi ke Korea Selatan itu tak perlu visa, Nah itulah ribetnya, lebih sulit kalau kita nih mau keluar negara. Masih banyak negara yang tak bebas visa kalau kita pakai paspor Indonesia. Sama kalau kayak kita mau pergi sekolah ke luar negeri, kerja di luar negeri, itu harus urus visa tuh, Baik biayanya pun jadi harus double-double. Bukan double-double lagi Mbak Yu, bayarnya udah triple-triple dah. Tapi kalau orang Indonesia yang nak kerja ke Malaysia tuh biayanya tak semahal kalau kita kerja di Jepang ataupun ke Korea Selatan, Terus kalau orang Indonesia yang kerja ke Malaysia tuh komunikasinya pun masih bahasa Melayu, Jadi lebih gampang. Kayak aku nih, bahasa Jawa, orang Malaysia tuh masih paham, Engkau tahu tak, berapa deposit visa kalau kita nak kerja di luar negara nih, Berapa Mbak Yu? 500 juta, Itu pun kalau kerjanya di Eropa. Kak mana tuh Mbak Yu nak cekut duit 500 juta? Yang kau jual lah tanah mamak bapak engkau tuh. Mamak bapak aku nih mana ada tanah, pasir tak ada. Coba bawa korang warga Singapura, Malaysia, berapa deposit korang untuk korang bisa kerja atau sekolah di luar negara? Negara Singapura, Malaysia tuh tak perlu visa. Yang kau tanyakan tuh warga negara Indonesia yang perlu visa. Bawa korang warga Indonesia yang kerja di luar negara, berapa uang yang korang keluarkan untuk membuat visa sampai korang di ACC dan bekerja di luar negara? Coba korang komen dekat bawah. Terus orang Indonesia nih, udah negaranya sulit, perekonomiannya pun sulit, pekerjaan tak ada, paspornya pun lemah, nak kerja ke luar negara pun harus banyak duit nak ngurus visa. Tapi engkau tahu tak Mbak Yu, tujuan negara lain nih buat harus ada visa nih kenapa? Kenapa pula tuh, Sebab kan warga Indonesia ini kan merantau nih ke negara diorang. Pemerintah diorang nih kena yakin dengan keuangan kita tuh macam mana. Jadi fungsi visa ini adalah jaminan untuk warga Indonesia yang ke luar negara. Jadi warga Indonesia yang sampai negara orang tuh tak jadi gembel, keuangannya stabil. Terus kalau belum dapat kerja macam mana tuh, di luar negara? Kalau dekat negara orang tuh Mbak Yu, kita tuh kerjanya serabutan aja Mbak Yu, sampai kita nih menemukan pekerjaan yang sesuai skill engkau. Tapi kalau aku tengok dekat Instagram tuh, banyak orang Indonesia yang kerja ke luar negara tuh jadi pemulung, terus pungut-pungut sampah. Duitnya banyak tuh, Nah itu baru
baru jadi pemulung sama pungut-pungut sampah tuh Mbak Yu. Belum di orang kalau udah kerja perkantoran. Tapi kan modal nak bikin visa ini kan ratusan juta, Ce. Nah sekarang masalahnya tak semua orang Indonesia punya uang ratusan juta untuk bikin visa. Beruntunglah orang warga Malaysia Singapura yang paspornya itu bisa bebas visa ke ratusan negara. Jadi maksud engkau warga Indonesia ini nggak beruntung Mbak Yu? Warga Indonesia ini bersyukur aja, Ce, bisa hidup di dunia nyata. Jadi nggak boleh merasakan kesejahteraan di dunia nyata Mbak Yu? Ya ndak tahu lah kok tanya saya. Kok bawa Mulyono di sini? Emangnya Mulyono aja yang boleh nggak tahu? Majulah Singapura.